Selamat pagi, ya Ahobu. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala berkat dan juga anugerahnya yang diberikannya kepada kita semua. Yang terhormat, dosen kami pengampu mata kuliah dasar-dasar penelitian, Ibu Mary Christina Zaluhu, SPD MPD, dan teman-teman yang terkasih. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu perbedaan dari paradigma penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ini kami lakukan untuk memenuhi persyaratan perkuliahan. Sebelum kami menjelaskan atau memaparkan materi kami mengenai perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, maka terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Verlina Lei. Yang kedua, Eka Verislina Duha. Yang ketiga, Lince Sulfan Waru. Dan keempat adalah Mega Sarin Ruru. Sebelum kami menjelaskan apa itu perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, terlebih dahulu kita tahu apa itu arti dari paradigma, apa itu pengertian dari penelitian kualitatif, dan apa itu pengertian dari penelitian kuantitatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paradigma adalah model dalam ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Dan dalam buku metode riset kuantitatif, teori dan aplikasi yang disusun oleh Suryani dan Henryadi menuliskan bahwa paradigma penelitian mengacu pada satu set asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktik yang merupakan cara memandang realitas bagi masyarakat, terutama dalam disiplin keilmuan. Menurut pakar ahli Thomas Kuhn, paradigma adalah sesuatu landasan berpikir, konsep dasar atau landasan berpikir yang digunakan atau dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Penelitian kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan analisis data berupa induktif atau kualitatif. Sedangkan menurut Saryono, ia mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif menurut Sugiono adalah metode yang tradisional, karena metode ini sudah lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut sebagai metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan iptek yang baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitiannya merupakan
angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Sedangkan pengertian penelitian kuantitatif menurut pakar ilmu Kasiram pada tahun 2008, ia menuliskan bahwa pengertian dari penelitian kuantitatif adalah tata cara riset yang memiliki proses data-data yang berbentuk angka, suatu perlengkapan menganalisis serta melaksanakan kajian riset, lebih-lebih mengenai apa yang telah diteliti, cermati. Baiklah, demikian penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya, Eka Ferislina Duha. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya melanjutkan presentasi kelompok kami, terimalah bahasa saya dalam bahasa daerah kita Nias, Yahoo. Baik, saya akan melanjutkan dari materi kelompok kami. Tadi teman kami telah membahas tentang pengertian paradigma kuantitatif dan kualitatif. Saya akan membahas tentang perbedaan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Perbedaan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu 1. Aksioma, 2. Karakteristik penelitian, dan yang terakhir proses penelitian. Dan saya akan membahas yang pertama tentang aksioma. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu aksioma. Aksioma ialah pandangan dasar. Aksioma penelitian kualitatif dan kuantitatif meliputi 5 hal, yaitu sifat realitas, kedua hubungan peneliti dengan yang diteliti, ketiga hubungan antar variabel, 4 kemungkinan generalisasi, 5 peranan nilai. Baik, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang sifat realitas. Dalam memandang realitas, gejala atau objek yang diteliti, terdapat perbedaan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati, dan dapat dikategorikan atau diverifikasi. Sedangkan dalam metode kualitatif, memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati serta utuh dan pemahaman. Bagian B, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen dan dependen. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrumen dan dengan teknik pengumpulan data. Ketiga, hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti bersifat sebab, akibat, atau kausal. Sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Contoh, pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Artinya semakin banyak iklan yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Dalam penelitian kuantitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling memengaruhi. Contoh, hubungan antara iklan dan nilai penjualan. Dalam hal ini, hubungan interaktif artinya makin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Tetapi juga sebaliknya, makin banyak nilai penjualan, maka semakin banyak juga yang semakin tinggi. Bagian 4, kemungkinan generalisasi. Pada umumnya penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi atau bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Selanjutnya, data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi
tersebut dengan teknik sampling atau random. Kelima, peranan nilai. Peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data, terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi berbeda-beda. Baik, itu aja pembahasan saya. Dan yang kedua, karakteristik penelitian akan dibahas oleh teman kami. Kepada teman kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menunjukkan penjelasan dari teman saya, dan di sini saya akan membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif. Pertama, dilakukan pada kondisi yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen. Eksperimen ini artinya percobaan yang bersistem ataupun yang berencana. Kedua, penelitian kualitatif ini lebih bersifat deskriptif, artinya lebih jelas dan terperinci. Namun data yang terkumpul itu berbentuk kata-kata ataupun gambar, sehingga tidak lagi menekankan pada angka. Tiga, penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada proses daripada produk. Keempat, penelitian kualitatif ini juga melakukan analisis data secara induktif. Dan yang terakhir itu penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna, ya, data di balik yang teramati. Di sini ada perbandingan antara karakteristik metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pertama, kita lihat dari desain metode kuantitatif. Itu dia lebih spesifik, jelas, dan rinci. Sedangkan kalau kita lihat dari metode kualitatifnya, dia itu umum, fleksibel. Kemudian kita lihat dari tujuan metode kuantitatif. Itu menunjukkan hubungan antara variabel. Ya, hubungan antara variabel. Artinya berubah-ubah atau berbeda-beda. Sedangkan kalau kita lihat dari tujuan metode kualitatifnya, itu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif atau saling aktif. Kemudian teknik pengumpulan data. Kalau kita lihat dari metode kuantitatifnya, dia itu kuesioner, ya, kuesioner. Artinya daftar pertanyaan atau alat riset survei yang terdiri dari atas rangkaian pertanyaan tertulis. Kemudian kalau kita lihat dari metode kualitatifnya, dia itu in-depth interview atau wawancara mendalam. Seterusnya, instrumen penelitian. Kalau kita lihat dari metode kuantitatifnya, dia itu merupakan instrumen yang telah tersandar, ya. Terus kalau kita lihat dari metode kualitatif, dia itu menggunakan buku catatan, kamera, dan lain sebagainya. 5. Kita lihat dari data dari metode kuantitatif. Dia itu merupakan hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Kalau kita lihat dari metode kualitatif, dia itu dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan, responden, dokumen, dan lain sebagainya. Keenam, sampel. Kalau kita lihat dari metode kuantitatifnya, sampel itu besar, ya, besar. Sedangkan kalau kita lihat sampel dari metode kualitatif, dia itu kecil, ya. Kemudian analisis. Kalau kita lihat dari metode kuantitatif, analisis ini menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Kalau kita lihat dari metode kualitatif, dia mencari pola, ya, model, tema, dan teori. 8. Hubungan dengan responden. Hubungan dengan responden, kalau kita lihat dari metode kuantitatifnya, itu dibuat berjarak, ya, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kalau kita lihat dari metode kualitatif, itu empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Sedangkan nomor 9, kita lihat dari usulan desain, itu kita lihat dari metode kuantitatifnya, itu dia luas dan rinci. Sedangkan kalau kita lihat dari metode kualitatif, dia itu singkat, umum, bersifat sementara. Ke-10, kita lihat dari kapan penelitian dianggap selesai. Kalau kita lihat dari metode kuantitatifnya, dia itu setelah semua kegiatan yang direncanakan
dapat diselesaikan. Kalau kita lihat dari metode kualitatifnya, yaitu setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Terakhir, kepercayaan terhadap hasil penelitian. Kita lihat dari metode kuantitatif. Kepercayaan terhadap hasil penelitian itu pengujian validasi dan reliabilitas instrumen. Kemudian, kalau kita lihat dari metode kualitatifnya, yaitu merupakan pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses dan hasil penelitian. Itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi tentang proses penelitian kuantitatif dan proses penelitian kualitatif. Seperti telah kita ketahui bahwasanya penelitian itu pada prinsipnya adalah menjawab masalah. Bagian A, proses penelitian kuantitatif. Adapun tahap-tahap dalam proses penelitian kuantitatif itu satu, merumuskan masalah. Untuk melakukan suatu penelitian terhadap masalah yang hendak kita pecahkan, perlu kita rumuskan terlebih dahulu dengan menggunakan kalimat-kalimat tanya terkait dengan masalah yang hendak kita pecahkan. Kedua, berteori atau menggunakan teori. Untuk menjawab suatu masalah yang hendak kita teliti, kita juga perlu menggunakan teori untuk menjawab sebuah masalah yang hendak kita pecahkan. Ketiga, berhipotesis. Keempat, mengumpulkan data. Setelah kita merumuskan sebuah masalah dan menggunakan teori-teori atau membaca berbagai teori-teori yang relevan yang dapat menjawab suatu rumusan masalah, kita juga perlu mengumpulkan data-data yang telah kita dapatkan. Setelah kita mengumpulkan data yang telah kita baca atau teori-teori yang telah kita baca, kita juga perlu menganalisis data tersebut. Dan setelah kita menganalisis data tersebut, hal selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat kesimpulan. Setelah kita mendapat setelah kita membuat rumusan masalah dan menggunakan teori-teori yang dapat menjawab rumusan masalah tersebut, kita juga hal terakhir yang kita lakukan yaitu menyimpulkannya. Kedua yaitu bagian B, yaitu proses penelitian kualitatif. Hal-hal yang perlu kita lakukan atau tahap-tahap penelitian kualitatif yaitu satu, tahap deskripsi. Bagian A yaitu memasuki konteks sosial. Untuk melakukan suatu penelitian kualitatif itu kita memerlukan suatu objek atau tempat atau aktivitas untuk dapat untuk menelitinya. Dan kedua yaitu tahap reduksi. Setelah kita mendapatkan tempat atau objek yang hendak kita teliti, baru kita menentukan fokus atau memilih di antara yang telah kita deskripsikan, memilih tempat-tempat yang telah kita kunjungi atau tempat-tempat yang telah kita deskripsikan. Tahap ketiga yaitu tahap seleksi. Setelah kita memilih atau memutuskan, setelah kita memilih tempat yang hendak kita teliti, hal yang terakhir kita lakukan yaitu menyeleksi, yaitu mengurai fokus, yaitu menjadikan komponen yang lebih rinci. Baik, terima kasih.
Demikianlah penjelasan kami mengenai perbedaan paradigma penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jika ada kata-kata kami atau tindakan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya ahobu.